Communication Science adalah seni esensial yang menjembatani jurang antara penelitian ilmiah yang sangat kompleks dengan pemahaman kita sehari-hari. Bayangkan ada dua orang dari jurusan yang berbeda disatukan dalam satu frame untuk membahas satu entitas yang sama, yaitu virus. Ya, si mungil tak kasat mata. Makhluk mikroskopis yang membentuk sejarah peradaban dunia. Dari flu biasa hingga menjadi ancaman global yang keberadaannya selalu meresahkan, membuat kita ingin mencari tahu dan mengubah cara kita hidup. Ia bagaikan paradoks. Begitu kecil namun dampaknya begitu besar bagi kehidupan manusia. Penasaran dengan dialog ini? Yuk kita saksikan dialog yang akan membuka wawasan baru kita tentang virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mewawancarai mahasiswa psikologi bernama Retno. Silakan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Retno, aku mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang saat ini kesibukannya lagi magang. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaannya saja ya. Menurut kamu virus itu seperti apa sih? Sebenarnya nggak tak sepaham itu, kayak gimana sih penjelasan virus atau apa itu virus secara biologi gitu ya, atau kayak secara ilmiahnya. Cuma sependek pemahaman aku, virus itu mikroorganisme yang dia tuh sifatnya parasit. Jadi kayak dia hidupnya ada di makhluk hidup lain gitu, dan dia sangat-sangat merugikan sih makhluk hidup tempat dia hidup. Benar, jadi virus itu parasit obligat intraseluler di mana dia hanya bisa hidup di dalam sel inang. Kenapa dia hanya bisa hidup di sel inang? Karena strukturnya sederhana, yaitu hanya kapsid, materi genetik, dan envelop. Tapi tidak semua virus memiliki envelop. Salah satu virus yang memiliki envelop itu contohnya COVID. Nah, kenapa dia membutuhkan sel inang? Karena sel inang itu nantinya akan menyediakan mesin transkripsi, yaitu dia menggandakan DNA virus itu di inti sel inangnya. Kemudian sel inang juga nantinya akan menyediakan energi untuk kehidupan si virusnya. Jadi oleh karena itu virus itu berbeda dengan bakteri. Virus itu sederhana, sedangkan bakteri dia lebih kompleks bentuknya. Menurut kamu, kamu tahu nggak sih gimana virus itu dapat menjadi banyak? Mungkin kayak dia membelah diri gitu ya, jadi kayak dari yang satu nih dia bisa membelah diri jadi banyak, terus kayak satu-satu dari mereka tuh bakal membelah diri lagi gitu. Setahu itu, tapi kurang tahu juga gimana Ya, jadi dia melakukan replikasi benar, tapi pertama-tama itu dia adsorpsi namanya, dia menempel di reseptor inang. Kemudian nantinya kan tadi kapsid itu melindungi materi genetik. Jadi kapsidnya itu dia melepas, kemudian materi genetiknya akan keluar. Kemudian dia akan sintesis protein yang akan dibantu oleh inangnya itu di bagian sitoplasma. Benar tadi replikasi, jadi asam nukleat si virus itu ada dua, DNA dan RNA. Kalau replikasi DNA di inti sel, sedangkan kalau replikasi si RNA-nya itu di sitoplasma. Kemudian nantinya itu virus akan dibentuk seperti virus yang seperti sebelumnya, strukturnya ada kapsid, ada asam nukleat. Kemudian nanti itu virus akan keluar. Virus keluar itu dengan dua cara, ada litik dengan budding. Kalau litik itu seperti dia keluarnya tuh langsung gituin membran sel. Membran itu seperti dinding. Dia kayak langsung keluar aja gitu. Dia itu kerugiannya bagi inangnya bisa mati. Sedangkan kalau lisogenik atau budding itu dia protein virusnya itu mendekat ke membran, kemudian membrannya itu melindungi si virus itu tadi. Jadi dia keluarnya dengan membran dari sel inang, mengandung lipid dan karbohidrat, sehingga virus itu memiliki envelop. Jadi envelop itu dari membran sel inangnya. Apakah ada pertanyaan? Jadi itu saat kan si virus tadi melakukan replikasi tuh ke inangnya. Saat dia melakukan replikasi, dia tidak langsung berbentuk seperti virus yang awal gitu ya. Jadi kayak dia ada proses di mana dia akan menjadi sempurna kayak si virus yang awal. Ya benar. Jadi dengan bantuan sel inangnya juga. Oke. Kemudian menurut kamu cara virus menyebar tuh bagaimana? Mungkin bisa secara langsung atau secara nggak langsung. Kayak kita kan pernah kemarin tuh ada COVID, gitu kan secara nggak langsung kayak lewat udara gitu-gitu. Kalau secara langsung mungkin kayak skin touch, kayak HIV itu kan juga termasuk virus tuh, ada virusnya. Nah itu kan HIV nggak akan bisa menyebar kalau nggak ada kontak langsung gitu antara pengidap HIV sama non pengidapnya.
Ya, memang benar. Jadi virus penularannya bisa bermacam-macam lewat droplet seperti COVID atau cairan tadi HIV benar lewat cairan mani atau vagina. Kemudian ada vektor seperti virus Zika lewat vektor nyamuk. Kemudian menurut kamu jenis-jenis virus itu apa aja yang kamu ketahui? Ya banyak, mungkin cacar. Kalau cacar kan itu juga virus. Iya. Aku cuma nggak tahu cacar itu nama virusnya apa. Terus kalau HIV itu juga virus. Karena aku sebelumnya tuh pernah ambil mata kuliah HIV, jadi kayak sempat belajar juga gimana sih si virus HIV ini tuh menyebar ya gitu. Iya. Kayak kadang juga ada orang yang sebenarnya dia nggak berhubungan intim tapi dia punya mengidap HIV karena keturunan gitu Iya. kan. Terus kayak kalau COVID kan dulu kita pernah mengalami itu ya, maksudnya kayak pernah di masa dimana virus itu benar-benar di mana-mana, jadi kayak secara, terus aku kurang paham ya kalau COVID itu sebenarnya secara langsung atau enggak, karena kan dia lewat udara, kayak kita nggak bersentuhan tapi kita dengan jarak yang dekat gitu itu bisa tertular gitu. Tadi kalau virus HIV itu dia kan melemahkan sel inang, melemahkan sistem imun gitu. Jadinya dia tidak bisa, sistem imun melemah dan jadinya merembet ke penyakit-penyakit yang lain ya. Oh iya. Nah, kemudian kalau COVID dia itu menyerangnya sistem pernafasan karena dia punya reseptor namanya itu AC2. Jadi kenapa? AC2 itu apa? Jadi reseptor di organ manusianya. Jadi si virus itu bisa menempel ke situ. Jadi kayak lock and key antara kunci dan gembok. Jadi dia hanya ke reseptor si virus itu. Jadi tenggorokan, makanya suka tenggorokan kan kalau COVID. Kemudian makanan tidak berasa itu juga. Kamu pernah mengalami COVID sebelumnya? Enggak pernah, tapi waktu zaman COVID itu sempat ngerasa ya ganggu gitu kan, kayak flu, cuma nggak sampai COVID sih, cuma flu ringan aja. Tapi ya, mungkin gejalanya hampir mirip ya, karena kan kita juga agak nggak bisa ngerasain atau mungkin kayak badannya nggak enak. Ya, COVID memang gejalanya mirip tadi kan, karena menyerang saluran pernafasan. Kemudian kamu tahu jenis COVID itu ada banyak kan ya? Jujur nggak tahu kalau itu. Jadi kan kayak ada varian alpha, beta, delta gitu. Itu terjadi karena virus itu selalu bermutasi. Baru si COVID-nya itu bermutasi jadi virus baru. Iya. Jadi itu mutasi, ada namanya bagian spike itu kayak duri-duri gitu. Nah, kalau virus terus bermutasi, makanya dia daya infeksinya virusnya lebih tinggi. Kemudian dia dapat menghindari sistem imun. Sistem imun tuh kayak satpam. Jadi kalau dia terhindar, sistem imun tuh nggak bisa nangkep dia. Jadinya dia terus ibaratnya terus menyerang semakin ganas gitu. Jadi susah untuk diobati. Makanya vaksin juga jenisnya akan lebih banyak. Oke, jadi kan tadi ada yang mau ditanyain lagi ke Nova? Cukup jelas sih. Oke. Tadi kan Nova sama Retno udah bahas soal virus itu apa, gimana penyebarannya, terus gimana dia memperbanyak diri. Nah, selanjutnya nih kita bahas tentang bagaimana cara mengobati atau membasmi si virus itu. Nah, kira-kira Retno tahu nggak sih gimana cara virus itu harus diobati? Setahuku virus tuh nggak bisa yang benar-benar mati, dia bisa dikendalikan atau mungkin dicegah ya. Nah, kalau mungkin untuk HIV kita bisa HIV kan nggak bisa tuh dia dimusnahin, jadi ada obat aku lupa namanya, itu kayak buat ngendaliin si virus HIV-nya kan. Terus mungkin ada juga beberapa vaksin, jadi vaksin tuh kita dikasih vaksin untuk mencegah beberapa virus yang akan menyerang tubuh kita gitu. Kayak mungkin waktu kecil kita pernah, aku lupa vaksinasinya namanya apa, itu untuk mencegah cacar gitu. Oh iya, cacar juga. Setahu gitu. Benar-benar. Jadi kalau pengobatan virus ini sebenarnya lebih berfokus ke pencegahan daripada mengobati ya. Jadi pemberian si vaksin ini dia biasanya merupakan bentuk virus yang udah dilemahkan, terus dia dikenalkan ke tubuh kita dari si nanti antibodinya kita tuh udah terbiasa dengan keberadaan virus yang lemah itu. Jadi nanti ketika ada virus benerannya, dia bakalan udah tahu nih, oh ini nih
apa namanya, ini nih patogen, ini jahat nih, jadi apa namanya, bisa lebih tubuh kita ibaratnya lebih aware sama si virus tersebut. Nah, selain itu juga kan kita juga sering tuh ya kalau misalnya ke dokter dikasih antibiotik. Nah, antibiotik ini tuh sebenarnya bukan mengobati si virusnya, tapi lebih ke mengobati bakteri sekunder yang udah terinfeksi sama virusnya, supaya si bakterinya ini mati gitu. Yang udah ada di bakteri yang ada di tubuh kita. Gitu. Nah, selanjutnya apa namanya? Oh iya, pernah nggak sih Retno dapat vaksinasi akhir-akhir ini atau waktu kecil deh? Kayaknya terakhir vaksinasi COVID ya, itu kan ada beberapa dosis. Aku sampai yang udah dosis ketiga waktu itu. Oh, Dan dosis terakhir itu sampai sekarang belum pernah. Iya, sama. Waktu kecil udah pernah dapat vaksin sih, pernah Iya, lah ya. pernah. Kayak vaksin yang waktu dulu tuh tetanus, polio ya kan. Iya. Aku juga waktu kecil dapet itu. Nah, jadi kira-kira jenis-jenis vaksin apa aja yang Retno udah familiar? Mungkin vaksin COVID ya itu. Terus yang waktu kecil apa ya tadi namanya aku lupa. Polio Tetanus. terus kayak tetanus sama satu lagi yang buat mencegah cacar tuh apa ya, aku pernah dapat tapi aku Iya, lupa aku nama juga. vaksinasinya. Aku juga Terus udah. mungkin yang agak lebih familiar vaksin HPV. Oh, HPV, iya, itu human papilloma virus Iya, ya. itu sih. Iya, jadi sebenarnya selain jenis-jenis dari apa namanya penyakit yang disebabkan oleh virus itu, ada juga jenis-jenis berdasarkan bentuk vaksinnya. Ada vaksin mRNA, terus ada vaksin vektor virus sama vaksin inactivated virus yang udah tadi sempat aku bahas. Nah, jadi kalau yang vaksin mRNA tuh kan pernah denger ya, yang Pfizer, terus ada Moderna. Nah, dia tuh cara kerjanya menggunakan potongan mRNA virus atau kode protein spike yang disuntikan ke dalam tubuh kita. Nah, sel tubuh kita nanti dia membaca mRNA ini, terus membuat protein spike-nya. Nah, sistem imunnya nanti jadi kenal dan membentuk antibodi. Terus yang kedua ada vaksin vektor virus. Contohnya ada AstraZeneca, Johnson Johnson. Nah, cara kerjanya dia itu menggunakan virus lain yang dimodifikasi, biasanya adenovirus sebagai kendaraan dari virus yang mau disuntikin ini untuk membawa gen protein spike ke dalam tubuh. Nah, kelebihannya si vaksin vektor virus ini dia lebih lebih stabil daripada mRNA secara strukturnya gitu. Terus yang terakhir ada inactivated virus, di mana dia itu virus yang dilemahkan. Contohnya ada Sinovac sama Sinopharm. Nah, cara kerjanya itu dia menggunakan virus untuk yang COVID tadi menggunakan virus SARS-CoV-2 untuk dalam bentuk utuh yang udah dimatikan. Kemudian nanti tubuh bakalan mengenali seluruh bagian virus. Kemudian dia nanti ketika virus beneran yang masuk, dia sistem imun bakalan merespon dari protein si virus aslinya gitu. Nah, kelebihannya ini dia udah dipakai lama, kayak ada di vaksin polio sama hepatitis A. Nah, dia juga lebih aman untuk orang dengan sistem imun yang lemah. Nah, kekurangannya dia perlu di booster, kayak booster vaksin COVID kemarin itu kan setiap tahun ada pengulangannya. Terus dia efektivitas awalnya lebih rendah dibanding mRNA, jadi semakin di booster semakin kuat. Oke, kira-kira udah jelas ya kita membahas tentang jenis-jenis virus. Selanjutnya Retno biasanya tahu informasi-informasi tentang virusnya dari mana sih? Biasanya sih lebih kayak kemarin aku pernah ambil mata kuliah. Oh iya, terus biasanya yang lebih familiar kan lewat sosial media ya. Iya, sosial media. Kayak banyak banget sekarang yang mungkin konten-konten yang mengedukasi gitu. Dan jujur aku lebih senang dan cepet paham kalau dapat informasi itu dari konten, apalagi video grafis gitu, karena kan namanya Gen Z ya. Iya, bener banget gitu. Terus lebih menarik juga kan penjelasannya, jadi menurut aku biasanya lebih sering dapetnya dari sosial media.
kayak Instagram, Iya. Twitter gitu Ya, kayaknya TikTok sama. gitu. Oke. Terus kemudian dari informasi-informasi yang udah Retno dapat tuh dari eh, kelas eksternal, terus media sosial, kira-kira informasi yang udah diberikan udah ini belum? Udah ngerasa udah paham belum? Apa udah plek sesuai seleranya Retno belum? Kadang belum ya, karena kayak kalau kelas kan biasanya penyampaian dosen tuh tidak sesuai ekspektasi kita Iya. gitu kan. Terus kalau konten media sosial juga kadang tidak selengkap itu kan, dia kayak bahas yang dasar-dasarnya aja atau bagian-bagian Iya. awalnya aja. Nah biasanya kalau emang aku tertarik banget nih buat tahu itu, aku bakal search lagi sendiri gitu, cari-cari Iya, informasi. berarti riset lagi Iya, ya buat bener. apa namanya, ini bener apa enggak Iya, sih gitu. Oke, bagus. Terus waktu pandemi COVID kemarin, kira-kira Retno mendapat pelajaran apa, kayak pembelajaran buat diri sendiri nggak? Tentang entah gimana cara ngatasin penyebaran virusnya, atau jadi lebih mawas diri tentang kebersihan supaya nggak membahayakan diri sendiri atau orang lain gitu. Kira-kira ada pelajaran yang didapat nggak? Pasti ada ya, kayak mungkin dari jaga kesehatan, jadi lebih jaga lagi pola hidup, kayak makannya lebih teratur, jam tidur, istirahat tuh lebih diperhatikan. Terus juga apa ya, lebih ke menerapkan positif thinking gitu loh. Kadang Iya. kayak ada orang yang sebenarnya dia tidak rentan buat terjangkit, tapi karena dia selalu mikir takut banget Iya, jadi gitu panik kan, ya. jadi panik, dan itu ngaruh ke yang lain. Jadi mungkin sebelumnya kayak coba lebih perhatiin diri lagi gitu, walaupun mungkin bakal bisa nih rentan terjangkit, tapi kayak ya kita berusaha sebaik mungkin gitu, kayak memperhatikan kebersihan, terus kayak istirahatnya dijaga, makan juga harus kita perhatikan, kayak asupan nutrisinya gitu-gitu sih. Keren banget ya, dari wabah yang kemarin banyak menyebabkan kesedihan, kita bisa ngambil lebih banyak ilmu buat Iya. kedepannya. Terus terakhir nih, menurut Retno penting gak sih masyarakat, termasuk masyarakat yang non sains ya, kayak anak-anak psiko, terus anak-anak yang soskum lah, tahu tentang dasar-dasar dari pengetahuan virus ini? Menurut aku penting banget, karena kan ya kita tahu virus tuh nggak bisa dibasmi, nggak bisa dimatikan, terus cuma bisa dicegah, dan banyak banget penyakit-penyakit serius yang sebenarnya itu timbulnya dari virus yang kalau dari awal kita udah aware, kita tuh bisa mencegah itu gitu. Kayak mungkin banyak tuh penyakit-penyakit kayak kanker cervix gitu-gitu. Itu kan banyak kan yang terjadi di masyarakat kita, orang tuh baru tahu ketika penyakitnya udah parah gitu, udah benar-benar nggak bisa diobatin lah gitu. Padahal kalau kita tahu nih tentang virus, kayak penyebab penyakit itu disebabkan oleh virus ini, dan virus ini tuh bisa dicegah menggunakan vaksin ini gitu. Kalau memang masyarakatnya udah paham dan mendapatkan edukasi tentang itu, pasti itu juga akan mempermudah kehidupan kedepannya, atau mungkin mencegah hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Jadi menurut aku penting banget buat mengedukasi masyarakat, apalagi yang non biologi ya, kayak yang awam kayak aku gini, untuk paham apa sih itu virus. Jadi biar kita nggak terombang-ambing juga ya, Iya, dengan benar. informasi yang hilir mudik Iya, gitu benar. di sekitar kita. Jadi kita nggak gampang dibohongin Iya. oleh media-media. Oke, keren banget nih insight-nya Retno. Oke. Selanjutnya kira-kira Retno dari wawancara yang udah kita lakuin sekarang, ada pertanyaan lebih lanjut nggak tentang virus? Aku ada penasaran nih satu hal. Sebenarnya kita tuh bisa menciptakan virus enggak sih? Atau virus itu sebenarnya emang udah ada dan nggak terdeteksi aja? Itu ya, kalau menurut aku sendiri, virus itu sebenarnya udah ada template-nya yang dari alam, tapi saintis tuh biasanya memodifikasi virusnya ini buat genetically modified organisms gitu. Jadi bisa diedit tuh gennya supaya bisa membantu, misalnya dalam agrikultur, terus medik dan lain-lain gitu. Aku rasa sih seperti itu ya, kira-kira pembuatan virus untuk sains masa kini gitu.
Iya benar, jadi virus itu bisa dimodifikasi, bahkan dia bisa disisipkan ke tanaman misalkan untuk menghindari penyakit tanaman. Iya, itu keuntungannya yang bisa dimanfaatkan dari virus. Sekian wawancara dari kami. Semoga wawancara ini dapat menambah pengetahuan bagi Retno dan tidak membingungkan ya. Iya, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Cindy Sindiasari bersama rekan saya. Dan aku Rizka Natasha. Nah, di sini aku kedatangan narasumber dari alumni fisioterapi Universitas Indonesia. Nah, sebelum kita mulai wawancara, kita perkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita. Boleh Kak? Oke, terima kasih waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Adit. Aku alumni fisioterapi UI angkatan 2020. Oke. Nah, kita lanjut ke wawancara pada hari ini mengenai virus. Nah, pasti Kak Adit jelasin lagi yang namanya virus ya Kak ya. Nah, boleh nggak sih Kak jelasin sepengetahuan Kakak mengenai apa itu virus? Virus. Kalau kita lihat kata-katanya virus, itu pasti berkaitan langsung kayak, oh infeksi nih. Nah, infeksi kan kayak gimana? Si virus itu sebenarnya adalah mikroorganisme. Mikro, berarti kan dia kecil ya. Bahkan si virus ini lebih kecil daripada bakteri. Terus virus ini unik sebenarnya. Dia bisa dikatakan hidup nggak hidup. Karena pertama mereka nggak bisa mengandalkan dirinya sendiri, sama harus bergantung sama organisme lain, baik itu manusia, hewan, bahkan bakteri juga bisa untuk berkembang biak. Jadi untuk singkatnya virus seperti itu. Oke. Nah, boleh nambahin sedikit yang tadi Kak Adi jelasin, benar virus itu termasuk parasit intraselular obligat. Nah, parasit itu virus itu hanya bisa dapat hidup dan berkembang biak di sel organisme lain atau sel makhluk hidup lainnya. Iya, nah, benar. lagi Kak, virus itu hanya memiliki materi genetik sama kapsul sama envelop. Nah, karena hanya memiliki itu, si virus itu tuh membutuhkan energi dari organisme lain. Yes, benar. Tuh, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Oh iya, Hah? bicara mengenai virus, kakak tahu nggak Virus? sih kayak jenis-jenis virus tuh apa aja? Oh, virus tuh banyak. Ini kita sebutin contohnya aja udah gimana nih? Boleh dikelompokin kayak misalkan virus yang menyerang manusia Manusia, apa gitu. atau kan Kakak fisioterapi gitu berarti ya. yang ranahku aja nggak apa-apa Iya. ya. Boleh Kak. Jadi kalau misalnya di ranahku, kan aku fisioterapi ya. Iya. Jadi di fisioterapi itu ada sub-subnya, ada yang muskulo, kardio, neuro. Yang paling sering kena virus itu antara si kardio ataupun neuro, kardiorespirasi kayak misalnya kemarin COVID. Oh, iya. Jadi itu SARS-CoV-2 kan. Iya. Terus kemudian kalau di neuro bisa polio Iya. virus. Terus kemudian balik lagi ke apa sih namanya? Kardio yang tahun 2010 yang MERS itu juga termasuknya virus. Jadi itu yang menyerang manusia kalau dari yang perspektif fisioterapi. Berarti tadi kakak sempat mention tentang polio virus Iya, ya. polio benar. Terus kamu tertarik untuk membahas Iya, itu? bahas lebih Apa lanjut tuh, apa gitu. tuh, apa Apa tuh tuh? polio virus itu gitu. Apa tuh? Kayak seru nih. Iya. Boleh jelasin nggak Kak, polio virus itu apa? Oke, jadi poliovirus sebenarnya adalah virus yang menyerang manusia yang disebabkan oleh apa ya, kayak pertukaran antara terinfeksi sama yang baru. Jadi pertukarannya bisa dari oral, cairan tubuh, terus kemudian si virus ini secara patofisiologinya dia sebenarnya menyerang ke imun dulu. Imun, kalau misalnya orang terserang, pasti kan imun sistem itu akan bekerja dengan cara memberi alert atau warning kepada tubuh kayak demam, batuk, dan kawan-kawannya itu udah satu paket tuh pas awal-awal. Gitu ya? Yes. Terus kemudian ada chance kecil di mana si virus ini bisa menyerang ke sistem saraf. Kalau by jurnal itu kurang dari 1% sebenarnya. Jadi nggak terlalu bahaya. Dalam tanda kutip, bukan berarti nggak bisa terkena sarafnya. Jadi selain sistem imun, polio ini yang paling berbahaya adalah yang sarafnya. Karena dia bisa menyebabkan lumpuh. Kan banyak ya kalau yang anak-anak yang terkena polio itu kakinya kayak lemes saja. Iya, Terus kayak kecil bentuk O gitu ya, kayak gigi gitu. Tapi yang bentuk O bukan berarti polio kan? Iya, enggak. Kayak gitu ya. Kalau untuk polio itu, tadi tertarik sama polio, mantap.
Terus Mm-mm. kan tadi kakak ngejelasin poliovirus gitu kan. Iya. Nah, mekanisme poliovirus itu menyerang sistem saraf sehingga menyebabkan kelumpuhan tuh gimana sih kak? Jadi sebenarnya kalau polio itu kan dia virus. Nih contoh ada virus atau Iya. enggak ada orang yang punya polio. Iya. Terus kemudian dia menularkan ke orang lain nih. Ini innocent nih. Sementara ini dia impostornya. Iya. Terus kemudian kenalah mungkin bersin atau bertukar cairan dalam tanda kutip yang lain. Si virus ini akan masuk dan mengintubasi si orangnya. Dan itu butuh waktu sehingga si virus itu mampu untuk meretas dalam tanda kutip menghack si sistem, bukan sistem saraf, sistem apa namanya, imun sistemnya dulu. Imun sistemnya dia udah lemah, kemudian akan menyebar dan ada chance yang tadi aku bilang si virusnya ini menyerang ke sistem saraf. Gitu. Ya, Habis imun baru Saraf. baru deh dari saraf gejalanya makin parah, kelumpuhan pun bisa terjadi. Tapi katanya tuh poliovirus itu nyerang tubuhnya tuh lewat mulut ya kak? Iya bisa, itu salah satunya yang paling sering lah. Iya. Karena kan untuk kontak baik ngomong aja kan itu ada pertukaran, kemudian juga dari gelas dan kawan-kawan yang masih dalam tanda kutip masih kotor. Jadi apalagi yang berhubungan kontak langsung itu lebih Bisa jadi. berbahaya. Oh iya kak, Hmm? apakah semua infeksi dari poliovirus itu menyebabkan kelumpuhan? Oh enggak, tentunya sama kayak yang aku bilang tadi kan kurang dari 1%. Oh iya. Jadi untuk 99%-nya itu kemungkinan nggak menyerang saraf. Tapi belum tentu si sarafnya tuh aman. Bisa jadi karena imunnya dia rendah, maka ada penyakit lain yang bisa menginfeksi, bukan si polio itu juga. Jadi bisa kena saraf, bahkan hal lainnya juga bisa. Ada nggak sih kak gejala-gejala yang kau tahu ini tuh poliovirus gitu? Oke, kalau misalnya awal sebenarnya ini adalah gejala sapu jagat ya, kayak demam, batuk, flu, udahlah itu paket. Mau influenza juga sama pasti kayak gitu. Iya. Tapi yang menjadi concernnya adalah ketika ada curiga ada sus pada kelemahan ekstremitas bawah, jadi lemes, ototnya dia ngesling atau mendek mengecil, jadi dia atrofi di situ. Terus kemudian adanya kehilangan untuk balance sama nanti ujung-ujungnya ada kehilangan untuk kemampuan berjalan. Oh iya, untuk kan poliovirus itu harus dilakukan vaksinasi. Oh gitu bener, ya, Kak. asli itu Nah, keren. Kita bahas. Vaksinasinya ini katanya tuh perlu dilakukan lebih dari satu kali. Apakah benar? Kalau misalnya untuk lebih dari satu kalinya mungkin ada jurnal yang mendukung, bahkan ada yang mendukung satu kali aja cukup. Kayak COVID kan kita 3 kali ya. Mungkin ada jurnal pendukung lagi tentang si poliovirus ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari imunisasinya itu wajib penting. Untuk 1 kali atau 2 kalinya tergantung dosis yang diberikan sebenarnya. Karena si imunisasi ini wajib karena sebenarnya kita menginfeksi tubuh kita dengan virus yang dalam tanda kutip lemah. Iya. Sementara tubuh kita menganggap ini virus beneran virus padahal dia lemah. Jadi kemampuan si virusnya untuk menginfeksi rendah. Sehingga si sel-sel tubuh kita itu akan membuat si virusnya ini menjadi pelajaran dan disimpan datanya apabila nanti si virus aslinya datang. Sehingga kita udah punya antibodi untuk melawan virus aslinya sebelum virus asli itu menyerang. Nah kan tadi membahas tentang sistem kekebalan tubuh ya Kak. Bener. Nah, gimana mekanisme kerja dari sistem kekebalan tersebut bagi poliovirus setelah imunisasi gitu? Oke. Jadi kalau kita pakai bahasa bayi nih, ada sampel virus dia udah lemah, dimasukin ke tubuh. Tubuh itu punya tentara. Tentaranya itu adalah sistem imun ya. Kalau misalnya sistem imunnya melihat ada musuh, sebelumnya dia nggak tahu nih, dia pasti mengidentifikasi dulu, nih saha ini, siapa ini. Terus ternyata, wah apaan nih virus? Organisasi nggak dikenal, kemudian si tentara ini akan membunuh dong, mengeliminasi si virus itu. Karena virusnya lemah, jadi gampang dong. Tapi selain dia gampang di-kill, si virusnya ini dipelajarin juga sama sistem tubuh.
Jadi sebelum nge-kill si virusnya ini diidentifikasi dulu. Oh, untuk membinasakan si virus itu kita harus pakai senjata A, senjata B, senjata C. Terus dilihat yang paling efektif mana. Dan senjata itu kita sebut antibody. Antibody itu akan diproduksi tubuh untuk membunuh si virus tadi. Sementara si antibody itu selain diproduksi, dia akan disimpan juga di sistem imun. Sehingga tubuh itu jadi imun. Dan karena si tubuh ini punya antibody dari si polio tadi. Iya. Sehingga yang udah ketika virusnya datang yang asli, kita udah punya antibody untuk melawannya. Gitu. Kayak membentuk mekanisme resisten. Iya benar. Jadi resisten kita. Iya. Berarti kebersihan sanitasi ini juga faktor penting gitu penting, ya buat brother. penularan polio gitu. Jadi harus cuci tangan, apalagi kalau misalnya yang berkaitan sama metode penularannya ya, kayak mungkin dari map feces, terus kemudian dari air liur juga bisa. Jadi kalau habis megang sesuatu yang mungkin kita nggak tahu di situ ada somethingnya, kita harus cuci tangan untuk menghindari resiko penularannya. Oke Kak, itu tadi pertanyaan terakhir dari kita gitu ya Kak ya. Oke, jadi kita berdua lebih paham, lebih tahu mengenai poliovirus gitu kan, gimana gejala-gejalanya gitu-gitu. Oke, demikian sesi wawancara dari kita, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Kak. Iya, dari pembahasan tadi kita bisa mengetahui virus sebagai parasit obligat, kemudian cara penularannya, replikasi litik dan isogenik, kemudian tadi juga bersama Retno dibahas berbagai jenis vaksin seperti vaksin mRNA, vektor, dan sebagainya. Kemudian juga tadi ada perspektif dari fisioterapi oleh Kak Adit mengenai dampak virus terhadap kardio dan neuro, khususnya pada penyakit COVID-19 dan polio. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran mengenai virus secara utuh. Dan juga kita harus menggarisbawahi bahwa virus ini telah membentuk sejarah dunia seperti pandemi COVID-19. Dan semoga pembahasan ini dapat memperkaya wawasan kalian mengenai virus dan kalian lebih proaktif lagi dalam menjaga kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.